Oke, halo. Saya dengan Ardian Cah Septianto, yang biasa dikenal Ardian. Saya dari mahasiswa BINUS University eh, dengan NIM 260229021 yang akan menjelaskan sedikit atau sharing ya mengenai em, bagaimana penggunaan AI secara bijak. Oke, sebelum kita lebih jauh mengenai penggunaan AI secara bijak, tentunya kita harus mengetahui nih, apa sih itu AI? Oke, AI adalah suatu cabang dari ilmu komputer, suatu cabang dari ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan sistem atau mesin yang dapat mensimulasikan kecerdasan manusia. Oke, ini gimana sih mensimulasikan kecerdasan manusia? Misal, em, saya ingin mengambil buku di sebelah sana. Nah, jika itu manusia, maka si manusia akan langsung ya udah jalan aja dia ke suatu titik di mana buku itu terletak. Nah, berbeda halnya dengan eh, sistem atau mesin. Mereka akan em, mungkin pertama-tama akan membaca nih letak geografis awal dari suatu titik gitu. Dia akan membaca nih titik awal. Lalu untuk em, membat atau mengetahui titik dari buku, dia akan mencari nih titik mana yang efisien atau menggunakan sedikit usaha tapi dengan hasil yang maksimal. Dia akan mencari tuh titik mana yang efisien. Lalu setelah itu si sistem atau si robot dia bakal berjalan sesuai titik efisien tersebut. Sesuai jalur yang efisien tersebut menuju di mana buku itu diletakkan. Ketika buku sudah ditemukan, maka sistem berhasil. Mungkin seperti itu ilustrasi dari cara kerja AI versus cara kerja manusia. Memang manusia ini sudah diciptakan sempurna ya. Jadi si AI ini akan eh, mungkin meniru perilaku manusia. Oke, contoh dari penggunaan AI itu apa aja sih? Oke, contoh dari penggunaan AI yang seperti kita ketahui, Google, eh, beberapa tahun yang lalu itu menjadi sumber semua informasi. Apa yang kita ketik di Google, Google bakal tahu nih informasi tersebut. Nah, untuk sekarang ini sudah digantikan sih trennya itu dengan AI lain dalam bentuk lain. Hmm, mungkin contohnya adalah ChatGPT seperti itu, Gemini, ya itu tools ya. Tapi penggunaan itu sudah lebih masif sekarang ini seharusnya. Oke, lalu eh, contoh apa lagi gitu selain Google? Ada nih di bidang transportasi AI digunakan untuk autonomous, di mana si sistem ini atau si robot bakal menggantikan peran eh, driver gitu atau em, pengendara atau supir gitu.
dalam mengendarai suatu mobil. Nah, jadi harapannya kita bisa santai-santai aja gitu, nggak melulu full menyetir suatu kendaraan. Untuk ya bertujuan untuk agar manusia itu tidak gampang capek gitu saat mengendarai suatu kendaraan karena terbantukan oleh si AI atau si robot. Oke, lalu contoh apa lagi selain mobil gitu atau kendaraan? Ada lagi nih, kita kan sering dengar Spotify. Nah, di Spotify itu si AI ini bekerja dalam merekomendasikan suatu lagu gitu. Misal saya sukanya musik rock, maka yang ditampilkan atau diputar lagu berikutnya itu lagu dengan genre-genre rock gitu. Nggak mungkin kita biasa eh, playlistnya itu misal rock gitu, tapi tiba-tiba ada playlist dangdut gitu di Spotify itu eh, si AI bakal menganulir itu sebagai apa namanya yang bukan bagian dari suatu cluster atau suatu rekomendasi. Oke, oke. Selanjutnya, apa sih manfaat dari AI? Manfaat dari AI itu mungkin dalam hal general itu satu efisien, efisiensi. Oke, efisien dalam hal pekerjaan. Tuh. Nah, efisien dalam hal pengerjaan tuh maksudnya gimana? Nah, oke, maksudnya adalah pekerjaan yang tadinya dikerjakan oleh manusia, yang mana itu butuh effort besar dengan hasil yang minim, bisa digantikan oleh robot. Nah, peran si robot ini karena dia diprogram sedemikian rupa sehingga menjadikan si robot ini tahu mana yang membutuhkan waktu lebih lama, mana yang membutuhkan waktu lebih sedikit, dia bisa menentukan gitu, berdasarkan data yang sudah ada. Maka dari itu, AI ini sangat membantu peran manusia. Nah, contoh di sini yaitu robot pemadam kebakaran yang sudah dibeli oleh DKI Jakarta. Oke. Peran si robot pemadam kebakaran ini bisa menggantikan manusia gitu. Dalam hal efektivitas pekerjaan. Misal, di titik X terjadi kebakaran. Jika itu manusia, dia pasti akan butuh persiapan gitu. Misal memakai seragam atau memakai baju anti api untuk menuju titik tersebut. Nah, sementara si robot ini ya udah tinggal berangkat aja dia. Karena sebelumnya sudah siap nih si robot tersebut, ya udah tinggal berangkat ya. Otomatis waktu yang diperlukan untuk memadamkan api akan lebih singkat daripada manusia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meminimalkan resiko di lapangan. Ketika itu manusia, manusia tersebut
atau seseorang tersebut bisa berisiko untuk terluka gitu di eh, lapangan. Misal dalam memadamkan api, dia tertimpa bangunan yang runtuh. Setelah itu perlu pengobatan lebih lanjut, bla 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 bla. Nah, sementara ketika yang bertindak itu adalah robot, ya udah gitu. Ketika robot itu tertimpa bangunan, rusak ya sudah rusak. Maksudnya itu tuh bukan manusia gitu. Jadi bisa menggantikan peran manusia untuk situasi-situasi yang berbahaya. Lalu manfaat yang kedua adalah hmm, pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Nah, contoh dari ini adalah prediksi cuaca. Gitu. Misal, saya dari Jogja mau ke Solo. Nah, dalam perjalanan saya ingin menggunakan kendaraan sepeda motor, atau motor. Nah, tetapi saya belum tahu nih eh, nanti di Solo atau selama perjalanan hujan atau tidak ya. Nah, peran AI di sini adalah memberi informasi gitu berdasarkan data yang diambil misal dari kelembapan, dari angin, dari hmm, apa namanya titik-titik air di awan gitu. Nah, berdasarkan data tersebut diolah sehingga akan memunculkan prediksi. Prediksi, oh jangan ini loh, jangan buru-buru berangkatnya karena di perjalananmu bakalan ada hujan nih. Nah, itu akan membantu saya untuk menyiapkan jas hujan dalam perjalanan sehingga saya tidak kehujanan selama perjalanan. Seperti itu. Oke, benefit yang ketiga adalah em, pengalaman pengguna yang lebih personal. Nah, contohnya dalam aplikasi YouTube. Nah, si aplikasi YouTube ini mungkin prinsip kerjanya hampir sama seperti Spotify. Prinsip kerjanya adalah si YouTube ini bakal menampilkan konten-konten eh, yang konten-konten yang berjenis sama dengan apa yang sudah pernah kita tonton sebelumnya. Misal, eh, saya suka menonton konten edukasi seperti edukasi dari Binus University. Nah, si YouTube ini atau si sistem bakal membaca nih, oh si Ardian ini suka nonton konten-konten edukasi loh. Nah, dari data yang sudah diambil, historical konten, si YouTube bakal mengolah lalu memberikan output yaitu rekomendasi ke si seseorang gitu. Oh, kamu tuh sukanya YouTube ya? Yaudah nih, aku kasih konten-konten edukasi lainnya nih. Selain itu masih banyak loh konten edukasi. Silahkan ditonton. Nah, gitu tuh. Si YouTube akan lebih eh, ter terikat gitu oleh si personal user gitu. Oh, YouTube nih tahu loh apa kemauan saya. Nah, seperti itu sih manfaat dari AI.
Oke, selain benefit, pastinya akan ada, apa namanya, tantangan dan resiko gitu. Nah, mungkin resikonya contohnya yaitu, risiko interpretasi suatu sistem gitu. Nah, karena si AI ini bekerja berdasarkan apa data yang dia serap, maka ketika data itu data kotor atau data yang tidak valid, maka si sistem akan mengulang-ulang atau mengolah data yang tidak valid tersebut, sehingga akan memunculkan output data yang tidak valid juga. Misalnya nih, Google. Google itu diisi dengan eh, data-data yang tidak relevan. Maka nantinya si Google akan membaca data tersebut, lalu memunculkan informasi yang tidak relevan atau eh, informasi hoax gitu misalnya. Karena inputan dari si Google ini adalah data hoax gitu. Berbeda halnya dengan ketika kita mm, menginputkan data-data yang eh, sesuai fakta, maka si Google akan mengolahnya lalu menampilkannya dengan data yang valid gitu. Lalu em, privasi security. Nah, ini juga menjadi concern karena AI itu harus dibatasi, penggunaan AI harus dibatasi. Kenapa? Bayangkan jika AI menyerap informasi-informasi, misal nama, terus rekening saya diserap oleh si AI, terus misal nomor KTP, maka si AI nantinya akan eh, akan tahu nih data pribadi dari seseorang, misal seperti nama, nomor KTP dan nomor rekening, yang nantinya bakal menjadi isu privasi kita akan privasi kita akan terbongkar oleh orang lain. Ya, jadi tidak privasi seperti itu. Datanya akan tersebar luaskan oleh si AI. Oke, lalu AI ini tidak bisa membaca suatu emosional manusia. Nah, itu kenapa robot dalam film-film tuh gak bisa tersenyum gitu. Karena dia tidak bisa em, membaca suatu emosi seseorang. Oh, mungkin pada zaman sekarang sudah ada pengembangan robot ya. Dia emosi itu bisa dibaca melalui misal eh, muka seseorang atau bagaimana ciri-ciri fisik seseorang ketika dia sedang senang seperti itu. Tapi concern-nya adalah ini sih dua poin ini, misinterpretasi dan privasi security. Oke, lalu ini yang dependency concern juga tidak kalah penting, yaitu AI dapat menurunkan pemikiran kritis dan analisis dari manusia. Nah, ini terjadi ketika manusia sudah malas berpikir apa-apa AI, apa-apa AI. Nah, itu bakal menimbulkan efek negatif sih nantinya. Oke, lalu eh, gimana sih cara bijak menggunakan AI? Nah, yang pertama adalah
kita harus bisa atau memilah-milah mana aplikasi AI yang transparan dalam pengelolaan data, data privasi ya khususnya. Lalu kita juga harus mengecek nih penggunaan data privasi sebelum menggunakan aplikasi atau tools yang berbasis AI tersebut ya, untuk make sure gitu kalau data privasi kita tuh aman. Lalu AI juga dapat digunakan untuk mendukung keputusan, bukan pengambil keputusan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa AI itu mengenerate berdasarkan data input dan mempelajarinya. Ketika data input itu invalid, maka hasilnya akan invalid. Itu yang bisa jadikan kita pelajaran. Lalu eh, mitos dan fakta apa aja sih yang berkembang sampai sekarang ini tentang AI? Oke, yang pertama ya, AI ini bakal menguasai dunia. Wah, ini kayak di film Terminator sama Avengers Age of Ultron gitu. Di mana si robot karena dia saking pinternya, dia bisa menguasai dunia gitu. Membuat sistem dalam sistem. Wah, sebenarnya ini seharusnya tidak mungkin terjadi ya. Karena pembuatan AI itu berlandaskan oleh kecerdasan manusia, di mana secerdas-cerdasnya buatan manusia tetap cerdas manusia itu sendiri. Gitu. Ada hal yang tidak bisa dijamah oleh AI. Gitu. Oke, lalu pentingnya transparansi dan etika dalam AI. Nah, kenapa sih AI itu harus etis dan transparan? Oke, AI itu atau pembentukan dari AI, ini khususnya untuk teman-teman developer, software engineer, ini tuh harus concern atau bertanggung jawab terhadap data yang mereka gunakan nih. Mereka juga harus memilah-milah nih secara bijak mana data yang bersifat privasi, mana data yang tidak. Gitu. Lalu transparansi data itu juga sangat penting nih buat ngebangun kepercayaan si customer. Nah, itu biasanya tertuang dalam kebijakan privasi sebelum si customer menggunakan suatu aplikasi. Intinya sudah ada persetujuan di situ. Nah, itu perlu ditambahkan nih untuk teman-teman software engineer atau developer yang membuat suatu tools berlandaskan AI. Lalu kita juga atau teman-teman developer juga harus menghindari nih bias dalam pengembangan algoritma gitu. Agar algoritma tersebut tuh tepat sasaran. Oke, lalu bagaimana sih masyarakat tuh bisa terlibat terkait AI yang semakin masif ini?
Oke. Yang pertama adalah, eee, kita nih harus dukung nih bareng-bareng regulasi yang mengatur tentang AI. Nah, regulasi yang mengatur tentang AI itu, mmm, sudah atau, sudah tertuang ya dalam perundang-undangan Indonesia yang sekarang ya, sudah cukup baik sih seharusnya. Apalagi, sekarang ini Indonesia juga menerapkan undang-undang tentang, perlindungan data pribadi. Nah, itu bisa jadi concern nih buat, teman-teman developer yang tadi membentuk atau membuat, tools yang berlandaskan AI nih, biar lebih bijak gitu. Kalau enggak, ya ancamannya penjara gitu. Oke, lalu kita nih harus apa lagi nih selain, mendukung regulasi yang mengatur tentang AI? Oke, eee, kita nih juga bisa ikutan loh buat, diskusi mengenai pengembangan AI yang aman. Nah, ini nih, presentasi ini juga salah satu, partisipasi nih atau, partisipasi dalam bentuk edukasi mengenai, pengembangan AI yang aman untuk user atau pengguna. Lalu, yang ketiga adalah, eee, kita juga harus menggunakan teknologi secara hati-hati dan juga cerdas. Tadi ya, teknologi itu bagai, bilah atau pisau bermata dua. Bisa, digunakan sisi positifnya, ada juga hal negatifnya. Nah, tergantung kitanya aja nih. Kita juga harus usaha, eee, lebih keras untuk menggunakan AI ini secara positif agar, dapat membantu at membantu, pekerjaan manusia, seperti yang sudah dituangkan dalam, pengertian tadi ya. Tujuannya adalah membantu pekerjaan manusia. Oke, terakhir, AI itu adalah, tools, bukan pengganti manusia. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas, perhatiannya. Oke, bye.